Badannya kayak monolit, seragamnya hitam, sarung tangannya seperti tangan dewa yang turun buat berjaga. Di antara 21 orang yang lari-lari cari ruang, dia satu-satunya yang berdiri sendiri. Tenang, diameter seperti malam yang siap menyergap. Namanya bukan hanya legenda, tapi juga alarm. Kalau kamu striker, melihat dia di depan gawang seperti ngelihat bayangan sendiri di tengah mimpi buruk. Ini bukan cuma kisah kiper. Ini tentang satu manusia yang pernah diberi gelar Ballon d'Or, penghargaan paling sakral yang biasanya cuma mampir ke kaki penyerang. Tapi kali ini sejarah tunduk. Ini dia, Lev Yashin, sang Black Spider. Uni Soviet bukan tempat yang hangat. Hawa di sana menggigit, sama kayak kehidupan di masa itu. Tapi dari kerasnya tanah dan dinginnya salju, lahirlah bocah bernama Lev Ivanovich Yashin. Anak pabrik yang hidupnya penuh keringat dan debu mesin. Dia kerja di pabrik amunisi, bro. Tapi ternyata Tuhan punya blueprint lain buat dia. Dia nggak lahir buat bikin peluru. Dia lahir buat jadi benteng terakhir. Orang lain kerja buat bertahan hidup. Dia main bola buat ngelawan takdir. Dan saat dia berdiri di bawah mistar, seakan dunia tiba-tiba punya pusat gravitasi baru. Kenapa dipanggil Black Spider? Bukan karena dia punya 8 kaki, tapi karena dia kelihatan kayak punya mata di mana-mana. Penyerang udah nyiapin tembakan, sudut udah sempit, kiper lain mungkin udah jatuh, tapi Yashin, dia masih berdiri, dan ketika bola dilepas, dia terbang, bukan jatuh. Dia nggak tebak arah bola, dia tebak isi pikiran penyerang. Gaya mainnya bukan defensif, tapi ofensif dari belakang. Dia nyuruh back-back maju, karena dia tahu, kalau bola sampai ke dia, artinya masih aman. Aku main dengan suara, aku teriak, atur pemain, karena kalau enggak, aku sendirian. Itu bukan pengakuan, itu ancaman terselubung buat lawan. Tahun 1963, dunia sepak bola kayak kena tampar. Ballon d'Or diumumkan. Dan itu bukan buat striker, bukan buat playmaker, tapi buat kiper. Semua orang bingung. Tapi sejarah nggak minta izin. Dia cuma datang, ngetuk pintu lalu bilang, yang terbaik tahun ini bukan pencetak gol, tapi penghentinya. Lev Yashin bukan cuma menang trofi. Dia menang kepercayaan dunia bahwa di bawah mistar juga ada kejeniusan. 150 plus clean sheet. 270 plus penalti diselamatkan. Ballon d'Or. Ini bukan angka, ini semacam kutukan buat striker yang berpikir gawang itu rumah mereka. Karena selama Yashin berdiri, itu bukan rumah, itu penjara. Dia nggak punya gaya selebrasi, nggak pernah nunjuk lambang di dada, nggak ada tato, nggak ada sepatu edisi spesial. Dia bahkan pernah dihujat negaranya sendiri saat Piala Dunia 1962. Tapi Yashin nggak balas dengan kata-kata, dia balas dengan penyelamatan. Dia bukan ikon Instagram, dia adalah bukti bahwa keheningan bisa jadi panggung. Dia bukan kiper yang numpang tenar, dia kiper yang bikin posisi itu jadi sakral. Dan sampai hari ini, nggak ada yang bisa nyusul dia. Ballon d'Or, cuma dia yang punya dari semua kiper yang pernah hidup. Itu bukan prestasi, itu peringatan. Yashin wafat di tahun 1990, tapi kematiannya bukan akhir cerita, dia jadi simbol. Bahkan FIFA ngasih nama trofi kiper terbaik di Piala Dunia dengan namanya Yashin Award. Dia udah pergi, tapi setiap kiper yang teriak dari belakang, setiap penyelamatan magis, setiap penalti yang gagal, itu semua jejak yang ditinggalin Black Spider. Dia nggak nunggu tepuk tangan, dia cuma berdiri, ngadepin peluru dan bilang, silakan coba. Lev Yashin itu bukan cuma legenda. Legenda masih bisa dilupakan, tapi dia itu pondasi. Di dunia yang makin bising, dia bukti bahwa yang benar-benar hebat enggak butuh teriak. Di antara keramaian striker, sorotan kamera, dan rating FIFA, ada satu nama dalam diam yang masih jaga gawang sejarah. Lev Yashin. Bukan manusia biasa, tapi bayangan hitam yang membuat cahaya harus pikir-pikir sebelum datang.